Oke, jumpa lagi dengan Nadi. Hari ini kita bicara tentang industri network marketing. Nah, dari buku yang saya baca, dari beberapa CD, audio, dan juga mentor-mentor yang memberikan banyak nasihat, kami rangkum dari beberapa hal itu, saya coba paparkan. Misalkan, eh, bagaimana kita sekarang di media sosial untuk mengembangkan namanya pemasaran jaringan, bagaimana video-video atau mungkin beberapa saluran atau beberapa channel yang mungkin Anda ingin buat, bahwa ternyata ada pergeseran strategi yang dulu memang network marketing itu biasanya one on one atau ketemu langsung dan sebagainya, sekarang fokusnya adalah secara online. Jadi ini menarik karena kenapa? Dari buku yang saya baca, saya punya analogi yang bagaimana ini bisa menjadi sebuah panduan gitu yang atau sebagai gambaran seperti apa sih menjelaskan suatu usaha atau mungkin perusahaan Anda atau mungkin produk Anda kepada orang. Saya bandingkan adalah seperti punya mobil. Bayangkan Anda punya mobil dan mobil itu nggak tahu apakah itu mobil Ferrari atau mobil Lamborghini atau BMW, Kijang, Toyota, apapun. Intinya itu adalah mobil yang Anda kendarai saat ini. Jadi, saya berharap bahwa itu adalah mobil yang terbaik yang Anda miliki. Bukan mobil jelek, misalnya mobil roda 3 atau mungkin mobil yang nggak bisa jalan, tapi intinya mobil yang Anda banggakan, yang bisa Anda bawa kemana-mana. Jadi, eee, itu adalah sebuah perumpamaan, analogi bahwa Anda saat mengendarai sebuah mobil, dan mobil itu adalah mobil yang terbaik, itu ibaratkan adalah seperti perusahaan Anda. Jadi Anda sedang membawa tanda petik perusahaan Anda kemana-mana atau seperti mau mobil kemana-mana dengan Anda sebagai pengendaranya. Nah, sekarang perumpamaan itu saya analogikan juga seperti ini. Seandainya Anda sekarang bawa mobil Rolls Royce yang mengkilat putih besar gitu. Jadi Anda atau seperti ini, Anda lagi di jalan, lagi nongkrong santai gitu, kemudian Anda melihat ada mobil Rolls Royce itu lewat di depan Anda, ya, yang harganya mungkin udah miliaran dan sebagainya, itu mengkilat bagus sekali. Nah, kemudian, di saat Anda santai nongkrong di kafe, kemudian yang punya mobil itu atau sopirnya itu membuka jendela dan melambaikan tangannya ke Anda. "Halo," misalnya Anda bapak atau ibu dipanggil, "Pak, sini Pak, masuk, ayo jalan-jalan," gitu. Dan Anda tahu bahwa Anda tidak kenal dengan yang punya mobil itu. Anda tidak tahu siapa dia, tapi dia malah mengajak Anda untuk naik mobil itu. Nah, itu persis seperti Anda membangun atau menjelaskan ke orang lain tentang network marketing, ke orang yang tidak Anda kenal, meskipun mobil itu mobil mewah, gitu, istilah mungkin perusahaannya adalah perusahaan yang besar, tapi karena kita nggak kenal, jadinya kita ragu, kita nggak yakin apakah ikut bergabung atau bagaimana, itu karena kita memang tidak kenal dengan tanda petik sopirnya itu. Jadi kalau di media sosial tiba-tiba Anda langsung nyerocos, langsung membagikan apa namanya pesan-pesannya ke media sosial, misalnya ke WA dan ke Facebook, kemudian padahal orang itu tidak Anda kenal, yang jelas adalah kasusnya adalah seperti itu nanti. Jadi dia tidak akan percaya, meskipun itu perusahaan Anda bagus atau apapun, tapi karena nggak dikenal akhirnya dia nggak berani ikut atau masuk ke dalam mobil tersebut. Jadi itu konsepnya mirip dengan
pemasaran jaringan. Jadi seperti itu, saya ibaratkan seperti mobil mewah yang lewat di depan Anda, dan itu mengajak Anda untuk masuk ke dalamnya, tapi karena kita nggak tahu, kita nggak kenal, akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Dan kemudian analogi yang kedua adalah sopir. Nah, kita bandingkan dengan sopirnya. Nah, sama situasinya, cuma yang ini mobilnya mungkin biasa, tapi ternyata sopir itu adalah artis terkenal. Misalkan siapa? Once gitu ya. Anda kenal Once itu adalah artis terkenal, kemudian bawa juga sama Rolls Royce, kemudian memanggil Anda, atau mungkin mobilnya dikendarai sama sopir, kemudian dia melambaikan tangan ke Anda, mau ikut nggak jalan-jalan keliling muter-muter sini? Karena Anda lihat itu adalah Once, artis terkenal penyanyi, dan sekarang Anda semangat sekali untuk masuk ke mobil itu. Dan jadi saking semangatnya Anda kemudian langsung foto-foto, langsung buka misalkan Instagram Anda, Facebook Anda langsung live di sana. Oh, saat ini saya lagi sama Once loh gitu. Jadi uh, itu gambarannya kalau ternyata pengemudinya adalah orang terkenal, dan kita tidak ada keraguan, tidak ada apa namanya rasa takut dan sebagainya, kita udah langsung ikut di mobilnya, dan malah kita men-share kegiatan kita di mobil tersebut. Jadi kita menceritakan bahwa hari ini saya jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama Once dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Itu adalah gambaran kalau ternyata di network marketing yang mengajak adalah orang yang sudah sukses, artinya orang yang sudah dikenal dan sudah misalkan ada di berbagai majalah dan sebagainya, kita otomatis langsung gabung karena kita tahu dia punya reputasi, dia punya kredibilitas, dan kita bisa melihat bahwa di dalam mobil yang bagus juga ada orang yang tepat, orang yang memang berhasil menjalankan network marketing, sehingga kita otomatis langsung daftar, langsung gabung. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi pernah nggak Anda bayangkan Anda sewa Grab atau sewa Gojek ya, mobil misalnya, kemudian Anda masuk ke mobil, kemudian Anda udah mesen, tapi Anda nggak ngasih tujuan mau kemana gitu. Ditanya sama sopirnya mau kemana, terserah lah, Mas mau nganter kemana aja, saya nggak masalah gitu. Jadi mungkin akan dibawa putar-putar kemana gitu, atau mungkin kalau kita sewa taksi kan akan diajak muter-muter kemana, keliling sampai kargonya naik. Nah, setelah itu baru ditaruh misalnya kita di lapangan dan sebagainya. Dan akhirnya kita tahu bahwa kita harus banyak bayar karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Jadi itu ibaratkan analogi yang ketiga. Jadi kita udah punya mobil bagus, punya supir yang paten, yang hebat, tapi kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Jadi kalau kita memang nggak punya tujuan, banyak keraguan, atau mungkin eh, nggak punya goal atau apa, mau diajak kemana, nah itu juga jadi masalah. Jadi nggak cuma mobil atau perusahaan yang bagus, atau mungkin drivernya orangnya bagus, tapi yang penting juga punya tujuan, mau dibawa kemana kita. Gitu. Jadi kalau kita udah penujuan bahwa nanti setengah jam kita akan ke sini, kemudian sampai di sini, nanti kamu kalau mau saya langsung kasih mobilnya dan bawa sendiri pulang ke rumah. Tentu akan senang sekali. Jadi kita punya tujuan, habis dari tempat tujuan, diajak jalan-jalan, kemudian dikasih mobil gratis dan sebagainya. Jadi itu akan menarik. Jadi intinya, kalau orang yang punya visi, punya tujuan, jadi kita akan semangat mengikutinya. Kenapa? Karena kita tahu dia punya goal, kita tahu dia punya target, dan kita ingin bersama timnya dia untuk mewujudkan goalnya gitu. Jadi mungkin goalnya 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 18 bulan lagi, apakah itu adalah goalnya? Mungkin itu
akan membuat kita jadi semangat. Jadi tiga-tiganya itu penting ya. Pertama mobilnya, yaitu perusahaannya, kemudian drivernya, supirnya, yang punya pengalaman, yang punya pemahaman, dan yang ketiga yaitu memiliki tujuan, memiliki visi, mau dibawa kemana kita gitu. Jadi itu adalah 3 hal yang penting yang ingin saya bagi pada sore hari ini. Terima kasih sudah bersama saya. Salam sehat, kaya, bahagia.